Momentumnya hari ini kan momentum agak sedikit hangat-hangat kuku gitu ya, tentang masalah tensi politik di Indonesia terkait dengan urusan keterbelahan bangsa selama ini, sisa-sisa masa lalu Pilpres itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alam Nahari di acara Sandasan Usik. Pemirsa, hari ini kita akan musik tentang rencana reuni umat Islam di Jakarta besok tanggal 2 Desember, reuni aksi 212 yang reuni tahunan itu ya, dari aksi 212 yang dulu dianggap bahkan dijadikan simbol bahwa itu adalah bentuk soliditas kekuatan umat Islam Indonesia. Kita baca, pemirsa, ditulis di detik.com. Judul muncul di poster reuni 212, Wakil Ketua One Team MUI buka suara. Poster pemberitahuan acara reuni 212 beredar di media sosial medsos. Muka sejumlah tokoh dipasang dalam poster tersebut. Dari gambar yang beredar terlihat wajah Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad hingga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan One Team Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Muhyiddin mengatakan dirinya akan hadir dalam acara yang akan digelar di Masjid Atin, Jakarta Timur pada 2 Desember nanti, besok, pemirsa. Dia mengatakan acara tersebut diisi doa bersama hingga pengumpulan dana untuk korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Itu insya Allah saya akan hadir mendukung doa bersama dan gerakan fundraising bagi korban gempa bumi Cianjur. Itu wujud nyata dari kepedulian sosial terhadap sesama, kata Muhyiddin kepada Detik.com hari ini, Rabu kemarin ya. Jadi besok akan banyak umat Islam yang masuk ke dalam jejaring 212 ini akan melakukan reuni. Entah itu kekuatan massanya berapa, belum terupdate gitu ya, rencananya berapa. Tapi biasanya kalau undangan umum semacam ini ya bisa tidak sesuai dengan prediksi ya, bisa sedikit, bisa justru membludak. Selanjutnya ada selebaran reuni 212 di TMI, polisi minta jangan sampai warga terganggu. Ini di Detik juga ada selebaran di Persaudaraan Alumni PA 212 berencana menggelar reuni 212 Masjid Agung Atin TMI Jakarta Timur. Pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas terkait rencana reuni 212 tersebut, yang ini 212 itu bakal digelar pada Jumat 2 Desember. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Surasa mengatakan kebijakan lalu lintas terkait agenda tersebut telah dilakukan. Dia menyebut ada 3.000 orang yang akan hadir di lokasi. Intinya kegiatan besok ini kegiatan ibadah. Kalau bicara ibadah, kita berikan pelayanan yang terbaik. Terus kemudian kita harus tahu dulu jumlah massa berapa. Kalau kira-kira hasil rapat ini estimasi sekitar 1.500 sampai 3.000. Ini di Detik juga 1.500 sampai 3.000. Pemirsa, kalau kita melihat bagaimana besarnya, bagaimana ramainya di medsos gitu ya, apalagi sebelumnya diawali dengan ada semacam show of force-nya relawan Jokowi yang notabene selama ini ya, dua kekuatan ini dianggap suatu kelompok Indonesia yang terbelah selama ini. Estimasi 1.500 sampai 3.000 ini karena hanya estimasi ya, bisa saja memang dibatasi sedemikian oleh pihak panitia karena itu hanya sekedar reuni, atau bisa saja ini justru momentumnya hari ini kan momentum agak sedikit hangat-hangat kuku gitu ya, tentang masalah tensi politik di Indonesia terkait dengan urusan keterbelahan bangsa selama ini, sisa-sisa masa lalu Pilpres itu. Bisa saja ini bisa lebih dari estimasi yang dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas Polres Metro Metro ini. Sebetulnya kita lanjut membaca sebuah informasi lagi.
reuni di yang nulis CNN ini pemirsa, yang nulis CNN bukan Detik lagi. Kita baca pemirsa di CNN, reuni 212 Anies tak diundang, Rizik Syihab diusahakan hadir. Penanggung jawab pelaksana reuni 212 sekaligus ketua GNFPF ulama Yusuf Martak memastikan pihaknya tak akan mengundang Anies hadir di reuni 212 Masjid Atin Jakarta. Anies enggak diundang, enggak kita undang, kata Yusuf saat menggelar konferensi pers di Masjid Atin Jakarta Timur Rabu, ya, dan lain sebagainya. Tapi ia mengusahakan mengundang tokoh-tokoh agama, namun Yusuf tak merinci siapa tokoh-tokoh agama yang diundang. Pemirsa, Anies berarti besok tidak diundang. Di CNN yang lain, kenapa Anies tidak diundang? Ini alasannya pemirsa. Kenapa Anies tidak diundang? Selama ini Anies akan simbol perlawanan dan tokoh yang didukung oleh kelompok 212 yang kita dengar dan yang kita simpulkan selama ini. Panitia reuni 212 beber alasan tak undang Anies Baswedan. Ini alasannya. Penyelenggara reuni aksi 212 tak mengundang Anies Baswedan karena memiliki kaitan dengan politik praktis. Iya. Penanggung jawab reuni aksi 212 Yusuf Martak mengatakan bahwa tokoh agama yang diundang di acara 2 Desember itu Anies enggak kita undang karena kita enggak undang yang punya kaitannya dengan politik praktis. Tak kita undang, ucap Yusuf di Masjid Atin kemarin. Pihaknya tak mengundang politisi manapun. Dia tidak ingin acara esok dianggap terlibat politik praktis karena mengundang tokoh politik. Penyelenggara reuni aksi 212 pun berencana mengundang Rizik Syihab, namun mereka belum bisa memastikan kehadiran Rizik. Untuk kehadiran imam besar Rizik Syihab kita masih pertimbangkan betul-betul dan masih kita usahakan semaksimal mungkin, ujarnya. Jadi belum pasti juga, pemirsa. Kita usik pemirsa. Sabtu kemarin GBK dipenuhi dengan kontroversinya itu, sampai hari ini masih belum selesai kontroversi dan kehebohan di medsos. Acara relawan Jokowi Nusantara Bersatu dihadiri ratusan ribu gitu ya, klaimnya. Seminggu lagi nih Jumat ya, seminggu pas 1 minggu setelah itu ini mengadakan reuni kebetulan di tanggal 2 besok, yang selama ini dianggap bahwa kedua kelompok komunitas ini adalah kelompok yang berbeda, kelompok berbeda di Indonesia yang selama ini dianggap terbelah gitu ya. Ada keterbelahan kelompok bangsa Indonesia selama ini, ya kelompok ini dengan yang ini. Ini kata sebagian pengamat dan juga termasuk saya. Makanya kalau estimasi dari Kasat Lantas tadi itu dianggap hanya 1.500 sampai 3.000, kalau ini ada semacam semangat itunya untuk show of force juga, saya kira estimasi itu bisa dikatakan luput ya. Kita tunggu saja besok. Bisa saja ini semakin membludak lagi, apalagi sentimen-sentimen antara kedua belah kelompok ini di Indonesia minggu ini sedang terjadi terjadi semacam nyinyiran gitu ya. Ini justru menurut saya akan menimbulkan berdampak bagaimana kelompok-kelompok yang sebelah ini akan lebih bersemangat untuk show of force gitu. Tapi itu hanya prediksi saya. Tapi selebihnya kita lihat besok gitu ya, di acara besok, apakah hanya sebatas itu, hanya sebatas reuni, atau memang ada semacam agenda untuk bagaimana show of force lagi, bahwa kekuatan umat Islam di Indonesia yang tergabung dalam alumni 212 ini masih solid dan luar biasa serta besar, sebagaimana yang selama ini disimpulkan oleh banyak orang. Kita tunggu saja pemirsa. Mudah-mudahan acara besok betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan, yang kita dapatkan informasinya, tujuan dari acara reuni aksi 212 ini, dan mudah-mudahan munajat serta ibadah yang dilakukan justru betul-betul bisa menyejukkan
kehangatan bangsa ini dan juga bisa betul-betul menyejukkan problematika kehidupan berbangsa dan bernegara yang hari ini sudah mulai terjadi polarisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.